Jalan-jalan keliling Jakarta dengan Rp8 khusus di hari kemerdekaan. Hai guys, biasanya aku jalan-jalannya hari Sabtu malam minggu, tapi kali ini aku jalan-jalan di hari Senin, pas banget di hari kemerdekaan. Tadinya niatnya mau di rumah aja, tapi kalau dipikir-pikir sayang deh, karena hari ini tuh ada promo transportasi KRL juga Transjakarta tuh dengan Rp8. Jadi kita manfaatin nih promo ini untuk jalan-jalan ke Peak 2. Nah, sebelum tap in, kita cek saldo dulu nih, kira-kira bener nggak Rp8 dari saldoku yang cuma 18.000 aja tadi. Tuh guys, tadi aku lupa video punya aku dan punya suami aku bener-bener Rp8. Nah lanjut, ini kita langsung naik kereta yang jurusan Angke via Manggarai ya. Dan kita turun di stasiun Sudirman. Kita OTW dari stasiun Bekasi itu sekitar jam 9 ya. Itu masih pagi lah ya, biar niatnya itu nggak kemalaman gitu pulangnya sampai rumah. Tapi di luar prediksi guys, sampai rumah malam-malam. Kataku mah, suami aku baik banget mana mah hari libur aturan istirahat, ini mah malah diajak main terus. Hehe, terima kasih ya sayang, hitung-hitung nyenengin hati istrinya. Walaupun tiap minggu itu main sih. Nah lanjut, ini kita udah turun dari stasiun Sudirman, lanjut jalan sebentar kurang lebih 200 meter untuk nyebrang lewat CPO dan naik Transjakarta. Padahal mah ini panasnya terik banget guys, tapi apa sih yang enggak sama aku mah kalau soal jalan-jalan. Nah nanti kita naik TJ yang jurusan Blok M ya, nomor 1. Tapi bentar guys, sebenarnya nggak perlu muter-muter kok sampai Blok M. Kita lanjut ambil yang jurusan ke Senayan City aja itu sebenarnya bisa. Tapi berhubung kita mau muter-muter dulu, jadi kita mampir deh ke Blok M dulu. Maksudnya Senayan Bank Jakarta ya. Hehe. Nah jadinya kita di sini naik TJ yang 01 jurusan Blok M. Perjalanan dari Sudirman ke Blok M itu lumayan lama guys, kurang lebihnya 40 menit. Nah ini kita udah naik TJ-nya, lumayan sepi sih, mungkin orang-orang pada 17-an kali ya. Dan sampai deh. Nah dari halte Blok M tadi kita tinggal jalan lurus ke bawah aja ya. Kita ambil jalur yang nomor 4 untuk jurusan ke Peak 2 ya. Nah nggak lupa kita tap in lagi ya. Dan sama Transjakarta juga Rp8. Nah terus lanjut deh, tinggal jalan lurus aja, naik tangga, kita tunggu di haltenya. Nah itu tuh haltenya arah Peak 2 yang nomor T31 ya. Kurang lebih kita nunggu 10 menitan. Tapi beneran deh guys, ini aku sampai sekitar jam 10.45 gitu. Dan itu panasnya mentereng banget. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Pas udah naik bisnya, adem banget ya ampun. Ternyata di luar sepanas itu ya. Dan di sini jaraknya kurang lebih 30 menitan ya untuk sampai di Peak 2. Kalau udah ngelewatin jembatan ini, bentar lagi nih mau sampai. Dan tara, akhirnya sampai juga. Ya Allah, panas sekali. Di sini tuh kayak aku sama suami aku ngerasa flashback. Karena dulu awal-awal deket tuh kita main kesini guys. Nah ini kita tinggal jalan lurus aja sampai ketemu tangga turun. Ya udah kita ikutin di situ, nanti ketemu deh. Ketemu apa? Ketemu jalan masuknya loh maksudnya. BTW di sini tempatnya juga bagus loh buat foto-foto OOTD. Nah lanjut, begitu sampai kita langsung disuguhkan pemandangan Masya Allah, cakep banget guys. Ini tuh perayaan festival kemerdekaan yang digelar di Peak 2 ya guys. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Mbak Mega. Nah, setelah puas foto-foto, bikin video, kita istirahat dulu guys di sini sholat zuhur. Tapi nggak berhenti di situ guys, setelah sholat kita lanjut ke Pantai Maju. Nah, kita tinggal naik TJ aja dari halte Peak 2 tadi menuju Pantai Pasir Putih.
Atau yang sering disebut itu tuh Pantai Maju guys. Di sini aku lupa tag video, jadi kita cuman fokus untuk foto-foto. Nah lanjut, pulangnya kita mampir ke Monas untuk lihat pesta rakyatnya guys. Oh iya, untuk pulang dari PIK 2 tadi, kita langsung bisa menuju Monas ya. Kita ambil jurusan TJ-nya yang arah Balai Kota. Nah, aku sama suami kan tadi sampai Monas itu sekitar jam setengah 4 ya guys, untuk nonton pesta rakyatnya sampai selesai. Ini tuh kurang lebihnya tuh jam setengah 6 udah mau maghrib gitu, tapi kondisinya udah chaos banget. Karena ini tuh tabrakan buat yang mau masuk nonton konser dan yang keluar abis nonton pesta rakyat. Dan kalian tahu ini tuh tadi sebenarnya gerbangnya tuh ditutup guys, bener-bener ditutup dan gak boleh dibuka. Dan semua pada gak terima dan ricuh di situ untuk minta dibukain. Ini tuh bener-bener desak-desakan banget guys, yang orang tua, anak kecil, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu semua ngumpul di sini. Dan akhirnya ya pintu gerbangnya dibuka, tapi pikir aku mah kenapa sih nggak harus dibuka aja, toh ya ini manusianya membludak banget yang mau nonton konser, yang pulang dari pesta rakyat, kenapa harus ditutup gitu gerbangnya? Dan kita yang mau keluar itu malah diarahin di pintu yang kecil banget guys. Kataku mah penjaga sebanyak itu dan keamanan sebanyak itu tuh kenapa nggak diatur dengan tertib gitu? Atau bisa didahulukan dulu yang keluar baru yang masuk, jadi nggak tabrakan dan ricuh kayak gini. Dan ini pun kali pertama aku ngerasain desak-desakan kayak gini guys. Padahal ya malamnya tuh suami aku tuh udah bilang, yakin besok mau keluar dan mampir ke Monas. Karena bukan di Monas aja, di jalan menuju Monas stasiun pun kondisinya tuh sama kayak gini, macet-macetan pol. Apalagi malamnya kan mau ada konser NDX ya guys, mana gratis, gimana nggak membludak, ini lautan manusia. Di sini tuh ricuhnya hampir mau maghrib guys, dari jam setengah 6 mau jam 6 gitu gak selesai-selesai. Dan akhirnya pun yang masuk duluan yang didahulukan di gerbang sebesar itu, dan yang mau keluar diarahin di pintu kecil sebelah kiri itu. Akhirnya guys ini kita bisa keluar juga, dan kalian lihat sendiri di luar pun Masya Allah ini isinya orang semua pada mau masuk nonton konser. Kayak gak ada space lagi gitu untuk kita jalan. Aduh, aku kapok deh. Udah deh, mending gak jadi nonton konser ini mah. Mending pulang aja daripada nanti tambah macet pulang malam. Dan di stasiun pun sama aja guys. Apalagi stasiun Juanda, pol desak-desakan. Tapi gak sempet kerekam karena bateraiku habis. Dan yap, kita pulang sampai rumah di jam setengah 9. Oke, sampai di sini video aku. See you di next video. Kapan-kapan lagi. Bye-bye. Bye-bye.